Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu di mata kuliah akuntansi sektor publik setiap hari Rabu jam 7 ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat. Oke, sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan awal ini kita pertama kenalan dulu ya. Oke, nama saya Isma Wirabarata. Itu nama saya dan nomor WA saya. Silahkan nanti kalau kita berdiskusi atau bertanya-tanya tugas atau apa, silahkan. Oke, yang kedua kita akan membahas RPS dan kontrak kuliah. Yang pertama adalah kontrak kuliah dulu ya. Hari kita sepakati bersama bagaimana perkuliahan kita selama 14 kali tatap muka dalam satu semester ini bisa berjalan dengan lancar. Itu kontraknya yang pertama, toleransi keterlambatan 15 menit ya. Silahkan untuk teman-teman yang mungkin terlambat nanti boleh hadir tapi tidak ada presensi. Lalu yang kedua, untuk perkuliahan kita teman-teman boleh kehadirannya ada 75%, itu dari universitas. Lalu yang ketiga, berpakaian sopan dan rapi. Lalu yang keempat, tidak melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, tidak melakukan pelanggaran etika mahasiswa. Oke, itu kontrak kuliah yang kita sepakati bersama. Oke, yang kedua kita beralih ke RPS ya. RPS itu rencana pembelajaran semester yang akan kita lalui selama 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian. Yang ini sudah saya kopikan, silakan nanti ketua kelas untuk bisa membawanya untuk menyebarluaskan. Oke, yang pertama itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Diharapkan setelah Anda lulus, nanti sikapnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Lalu di dalam pengetahuan, teman-teman menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang namanya kita di akuntansi, yaitu penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Lalu di dalam keterampilan umumnya, teman-teman bisa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi. Dan untuk keterampilan khusus itu teman-teman mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan sektor publik, karena kita ada di ranah mata kuliah akuntansi sektor publik. Itu capaian lulusan, capaian mata kuliah. Jadi setelah teman-teman nanti lulus mengambil mata kuliah ini, teman-teman mempunyai kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Salah satu kompetensi utama itu teman-teman mampu memahami karakteristik organisasi sektor publik beserta regulasi dan standar akuntansinya, mampu menganalisis dan menjelaskan perbedaan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor privat, mampu menganalisis siklus akuntansi pada organisasi sektor publik, dan mampu menyajikan serta menginterpretasikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan maupun standar akuntansi organisasi sektor publik. Lalu untuk kemampuan pendukungnya, kompetensi pendukungnya, teman-teman diharapkan mampu memecahkan masalah dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya. Di ranah ini adalah akuntansi sektor publik. Itu setelah Anda lulus mata kuliah ASP ini. Lalu untuk apa toh ASP? Deskripsi mata kuliah.
Itu mata kuliah ini membahas karakteristik akuntansi sektor publik, yaitu government organization, pemerintah, dan non-government organization, yaitu non-pemerintah. Tata kelola organisasi sektor publik meliputi dari proses perencanaan, lalu penata usahaan, dan pelaporannya. Itu deskripsi mata kuliah. Ini sudah kami setting berdasarkan diskusi kelompok KBK dari kelompok KBK ASP. Jadi untuk pertemuan pertama sampai ke 6 sebelum UTS kita akan belajar tentang teoritis akuntansi sektor publik. Untuk pertemuan ke-7 kita akan UTS ya, ujian tengah semester, nanti mengevaluasi pemahaman teman-teman dalam menangkap penjelasan yang sudah saya berikan 6 pertemuan yang lalu. Oke, nanti lalu habis itu untuk pertemuan yang berikutnya setelah UTS kita akan belajar tentang aplikasi akuntansi sektor publik di lembaga sektor publik. Tadi sudah saya jelaskan ada 2, yaitu GO, Government Organization, dan NGO, Non-Government Organization. Ada pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dibagi menjadi 2, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Lalu ada pemerintah desa. Lalu nanti untuk NGO nanti bisa ada BLU, ada yayasan, ada organisasi kemasyarakatan, ada partai politik, dan lain-lain. Nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, lalu nanti kita bagi kelompok. Setelah saya menguraikan, nanti dibagi kelompok 3 orang, presentasi, lalu nanti ada diskusi dan ada tugas. Itu selama 2 kali 50 menit, yaitu 100 menit kita ketemu. Itu ya. Lalu untuk referensi utamanya yaitu akuntansi sektor publik dari Pak Prof. Madiasmo. Setelah itu nanti silakan ada dari Pak Prof. Halim, ada dari Prof. Indra Bastian, ada dari Pak Dedi Nurdiawan, silakan sebagai pendukung. Lalu untuk penilaiannya atau rencana evaluasinya itu ada 6 komponen. Yang pertama itu tugas. Insya Allah setiap hari, tiap pertemuan kita ada tugas. Nanti tugasnya ada di ELITA, yaitu e-learning Universitas Tijan. Nanti silakan dibuka ya. Setiap habis pertemuan saya upload tugas di sana. Lalu untuk kuis itu 5%. Kayak seperti tugas, nanti kuis sifatnya nanti hari-hari tertentu, pertemuan tertentu nanti saya ngadain kuis dan dengan pilihan ganda. Silahkan tinggal mengklik aja di ELITA. Lalu karena ini ada sifatnya mata kuliah teori, tidak ada praktikum ya. Untuk semester 4 akuntansi sektor publik, lalu nanti semester 5 Anda akan ketemu lagi dengan praktek akuntansi sektor publik. Nanti itu ada praktikum. Lalu ada UTS dan UAS masing-masing 20%. Lalu yang paling besar ini
yaitu analisis partisipatif dan hasil proyek 50%. Jadi totalnya 100%. Gitu guys. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan Mas, nama dan NIM. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Iswantoro dengan NPM 120/104 asal 83 izin bertanya. Terkait proyek atau tugas akhir itu seperti apa ya Pak? Terus materi yang diangkat bagaimana dan pengumpulannya itu hari terakhir pas atau hari pertama pas? Terima kasih Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Tadi tentang tugas akhir ya, atau proyek, hasil proyek. Nanti kita tim based project ya, jadi kita bagi jadi 10 kelompok, jadi setiap kelompok 3 orang mahasiswa. Nanti tugasnya yaitu membuat literatur review. Pertama, Anda nanti dibagi kelompok itu mencari topik tertentu berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Habis itu nanti Anda kerjakan dengan cara Anda buatkan resume yang berkaitan dengan topik, metode, hasil, dan future research, penelitian ke depan seperti apa. Nanti dari situ Anda akan bisa melihat topik-topik akuntansi sektor publik yang terbaru atau kontemporer itu kayak apa. Oke, ini sebagai pedoman Anda untuk menulis skripsi. Oke. Silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan pada saat UAS. Gitu ya. Oke, setelah kita tadi membahas SPS, kita akan sedikit materi ya. Karena ini pertemuan pertama, jadi belum ada presentasi. Nanti saya akan sedikit menguraikan materi. Yang topik pertama adalah karakteristik dan lingkungan sektor publik. Akuntansi sektor publik itu terdiri dari 2, yaitu akuntansi dan sektor publik. Ya kan? Apa itu akuntansi? Akuntansi dari kata akun dan tansi, ilmu. Jadi menurut Institute of Certified Public Account, bahwa akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Jadi pengertian akuntansi di sini berdasarkan pada siklus akuntansi, seperti yang diuraikan oleh Pak Haryono Yusuf. Yang mana siklus akuntansi dari apa? Dari bukti transaksi, ya kan? Lalu apa? Jurnal. Terus apa? Buku besar, ya kan? Buku besar. Lanjut apa? Laporan keuangan. Di sini ada buku besar pembantu. Ya. Itu sama seperti yang diuraikan oleh Pak Haryono Yusuf, bahwa dari sudut proses kegiatannya mulai dari pencatatan, digolongkan di jurnal, lalu diringkas di buku besar dan sama kas jadi satu, lalu dilaporkan dalam laporan keuangan, dan nantinya
akan dianalisis data keuangan dari suatu organisasi. Itu pengertian akuntansi menurut proses kegiatannya atau siklus akuntansi. Yang kedua, dari Pak Adriano Yusuf mengatakan bahwa akuntansi dilihat dari sudut pemakainya, yaitu suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Ini dari sudut pemakai. Jadi pemakai menggunakan akuntansi untuk mengevaluasi kegiatannya agar berjalan secara efisien. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Penggolongan akuntansi itu ada dua, dari penggunaannya dan dari sudut organisasinya. Dari penggunaannya ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sedangkan dari sisi objeknya yang menggunakan atau dari sisi organisasinya ada organisasi sektor privat atau orientasinya laba atau swasta atau bisnis, dan ada sektor publik atau nirlaba. Lalu perbedaannya apa dari sisi penggunanya? Ini ada perbedaannya. Kalau akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu perbedaannya ada di fokusnya. Kalau akuntansi keuangan itu fokus pada eksternal, pihak eksternal, yaitu calon investor. Lalu kalau akuntansi manajemen fokus pada internal, yaitu untuk para manajemen yang ada di suatu organisasi. Lalu kalau akuntansi keuangan itu peraturannya mandatori, sudah harus mengikuti peraturan yang ada, yaitu IFRS. Lalu kalau akuntansi manajemen non mandatori, tidak ada aturan. Lalu kalau akuntansi keuangan, informasi keuangannya objektif. Kalau manajemen itu kemungkinan subjektif. Lalu kalau akuntansi keuangan itu orientasinya pada data-data histori, kalau akuntansi manajemen menekankan pada masa depan. Itu secara umum perbedaannya. Lalu tadi akuntansi berdasarkan pada organisasinya. Ada yang namanya, kalau Anda sudah familiar ya dengan akuntansi sektor privat atau swasta atau bisnis, sekarang yang akan kita tekankan adalah pada sektor publik. Apa itu sektor publik? Definisinya sangat luas ya. Tapi kita lihat dari sudut pandang ilmu ekonomi. Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau kebutuhan publik. Dirinya yaitu tidak mencari keuntungan. Yang kedua, dimiliki oleh masyarakat. Yang ketiga, kepemilikan sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham. Dan yang terakhir, keputusan berdasarkan kesepakatan dari bersama-sama masyarakat. Sehingga kalau kita jadiin satu, akuntansi sektor publik menurut Rowan John dalam bukunya The Nature of Public Sector Accounting menyampaikan bahwa akuntansi sektor publik sebagai entitas publik yang memfokuskan atau berkonsentrasi pada layanan dan barang publik dalam menyampaikan informasinya
selalu berpedoman pada 3E. Apa itu? Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Oke. Menurut Henley dalam bukunya Public Sector Accounting and Financial Control menyatakan bahwa akuntansi sektor publik itu akuntansi yang berkepentingan pada pengelolaan organisasi sektor publik yang bertumpu pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas serta value for money. Pada saat ini kita dituntut di organisasi sektor publik untuk transparansi dan akuntabilitas. Apalagi digitalisasi sangat merebak ya, perkembangannya cukup besar, maka tuntutan transparansi dan akuntabilitas itu semakin besar, sehingga diperlukan akuntansi untuk meningkatkan kinerja berdasarkan 3E. Oke, ini perbedaannya sektor publik dan sektor privat atau bisnis atau swasta. Intinya dari tujuannya sudah beda. Kalau sektor publik itu tujuannya pelayanan, tidak mencari keuntungan, sedangkan kalau sektor privat bisnis mencari keuntungan. Lalu berdasarkan sumber pendapatannya, kalau sektor publik itu berasal dari retribusi, Anda bayar pajak, ya kan? Ada hibah, ada pemberi donor kalau itu yayasan. Sedangkan kalau sektor bisnis berdasarkan pada pemegang saham. Regulasinya, cara sektor publik adalah seluruh aktivitas dan pengendalian didasarkan pada regulasi pemerintah yang diundangkan oleh pemerintah. Sedangkan sektor bisnis itu pengendalian perusahaan berdasarkan pada tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik saham. Jadi regulasinya itu yang relevan tetap harus dijalankan. Kalau yang sektor publik harus semua berdasarkan peraturan. Lalu model laporan keuangan. Kalau sektor publik itu fokus laporan keuangan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas, sedangkan kalau sektor bisnis tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada kreditor, kepada investor. Nah, besok jalan-jalan investor akan tertarik untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan. Kepemilikan, kalau di sektor publik itu tidak ada kepemilikan, jadi miliknya bersama. Fasilitas umum itu miliknya bersama, termasuk teman-teman itu yang memiliki. Kalau sektor bisnis itu milik pemegang saham. Oke, nah, ini dari sudut perbedaan akuntansinya. Kalau tadi dari sudut entitas atau organisasinya, ini dari akuntansinya. Tujuan organisasi sama ya, non profit motif. Kalau sektor swasta profit motif. Sumber pendanaan, tadi kalau akuntansi sektor publik itu pajak, retribusi, laba dari BUMN, BUMD, penjualan aset negara yang dilelang. Kalau sektor privat itu pembiayaan internal dari modal sendiri, laba ditahan, atau pembiayaan eksternal dari utang bank, penjualan saham. Ya. Kalau pertanggungjawabannya di akuntansi sektor publik kepada masyarakat yang diwakili oleh anggota DPR atau DPRD atau parlemen, kalau di sektor swasta itu pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
Kalau pemegang saham itu dari dalam, kalau kreditor dari luar, yaitu utang tadi. Struktur organisasinya, kalau sektor publik itu birokrasi, kaku, tapi kalau akuntansi swasta itu fleksibel. Dan karakteristik anggarannya, kalau publik itu terbuka, kalau swasta tertutup. Anda mau mengakses laporan keuangan PT apa itu tidak bisa, tertutup. Tapi kalau di sektor publik, di website selalu ada. Apalagi itu di pemerintah desa itu sering dipajang ya, depan balai desa itu bentuk karakteristik anggaran. Oke. Nah, tadi perbedaan udah, persamaannya apa? Ada yang bisa? Oke, apa mbak persamaannya? Persamaannya mungkin dari sistem ekonominya. Oh iya, sama ya. Di keduanya berada di sistem perekonomian yang sama. Oke. Lalu jenis-jenis sektor publik. Secara garis besar itu ada dua, yaitu pemerintah atau disebut GO, government organization, dan non pemerintah NGO. Ya. Contohnya apa? Dari sektor publik apa? Pemerintah pusat. Pemerintah pusat apa? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada dua ya, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Ini karakteristiknya. Oke? Jadi ini ya yang Anda sebutkan tadi. Lalu ada pertanyaan sebelum kita simpulkan? Enggak, silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya, saya Munazah Giyata Rafida dengan NPM 2260102036. Pertanyaannya, apakah di akuntansi sektor publik ada akuntansi manajemen, akuntansi auditing, dan akuntansi keuangan? Terima kasih. Oke, kembali ke step yang penggolongan akuntansi, bahwa akuntansi berdasarkan pada organisasi atau objeknya itu kan ada dua, sektor privat dan sektor publik. Di sektor privat dan sektor publik itu ada akuntansi berdasarkan kegunaannya. Jelas Mbak? Oke, terima kasih. Kita simpulkan perkuliahan kita hari ini, yaitu bahwa organisasi sektor publik itu terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Karakteristik organisasi sektor publik terletak pada tujuan tidak menghasilkan laba, tidak memupuk kekayaan penduduk. Kepemilikan dari organisasi sektor publik itu tidak dibagi-bagi atas saham. Nah, dan beberapa organisasi di sektor publik pendapatannya itu berasal dari kontribusi atau sumbangan yang tidak terikat dengan pemberian jasa dan barang dan jasa atau pendapatan non pertukaran. Dan juga akuntansi yang ketiga kesimpulannya adalah akuntansi sektor publik merupakan bagian dari ilmu akuntansi pada umumnya. Tadi berdasarkan pada penggolongannya. Oke, itu kesimpulan yang kita dapatkan pada perkuliahan sesi pertama pada saat ini. Oke, silakan untuk tugas membuka di Elita. Ini tampilannya. Topik karakteristik dan lingkungan akuntansi sektor publik itu tugas individu dibuka, nanti dikerjakan sesuai dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Dan materi-materi juga akan saya upload di Elita. Oke, ada pertanyaan? Belum kita akhiri? Oke, mari kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kita akan berlanjut pada sesi kedua, yaitu akan berbicara tentang regulasi dan standar akuntansi pemerintah. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Jika sempurna, berdoa baik. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.